Selamat pagi jemaat yang terkasih, bersyukur kita pada pagi hari ini kembali dapat, diteguhkan lewat persekutuan, lewat pujian, lewat firman yang nanti akan kita renungkan bersama-sama. Kiranya persekutuan Selasa pagi hari ini semakin meneguhkan kita untuk berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita akan pujikan satu lagu yang kembali meneguhkan kita untuk menghadapi tantangan hidup ini bersama Tuhan. Nah, pujian yang akan kita pujikan ini mau mengajak kita untuk melawan godaan yang mungkin mengajak kita untuk tidak memilih kehendak Tuhan, tetapi kita diminta untuk melawan godaan itu. Kita pujikan bersama-sama, lawanlah godaan. Monggo Bu Ratna. Siap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan dan renungan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Aban, mari kita minta tuntunan Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa saya bawakan. Mari kita berdoa.
Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena cinta kasih Tuhan kami boleh ada sampai saat ini. Dan pagi ini kami boleh bangun pagi dengan kesegaran tubuh jasmani kami, semua juga karena anugerah-Mu. Bapa, pada pagi hari ini kami sebagian kecil dari anak-anak-Mu di GKJ Yeremia bersatu hati untuk boleh bersama-sama bersatu hati mendengarkan, mempunyai kerinduan yang sama untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami, Engkau menyertai kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau buka mata hati kami, supaya kami benar-benar tertuju pada firman-Mu untuk kami mau terus belajar, melakukan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Aban yang akan menyampaikan sabda-Mu, Tuhan berkati Roh-Mu yang kudus menyertai apa yang sudah dipersiapkan dapat disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang belum bisa bergabung di dalam persekutuan doa Selasa pagi Tuhan, kiranya Tuhan juga menyertai di dalam setiap langkah hidupnya dan Tuhan menuntun hingga pada saatnya saudara-saudara kami boleh bersama-sama mempunyai kerinduan yang sama seperti kami. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh persekutuan doa ibadah pagi ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu, akan saya bacakan dan firman Tuhan yang pagi ini terambil dari Amsal 11 ayat yang ke-24 sampai dengan 28 yang demikian bunyi firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Demikian bunyi firman Tuhan. Pak Nun, Bu Ratna. Jemaat yang terkasih, pada hari ini kembali kita diteguhkan masih dalam rangka tema besar kita, di mana kita diajak masih untuk peduli dan berbagi. Dan lagi-lagi salah satu bacaan kita sebenarnya dari Harian Sinode masih tentang memperingatkan orang kaya yang salah satu bacaannya Yakobus. Tetapi saya tertarik kita mengambil dari sisi Amsal, di mana memang Amsal ini salah satu perenungan hikmat dari Raja Salomo ketika melihat realita kehidupan manusia. Jadi ketika kita membaca Amsal, jemaat terkasih, maka ini bukan sekedar hanya kata-kata bijak dan menarik dari Raja Salomo, tetapi Raja Salomo mengangkat ini, menulis ini berdasarkan realita manusia saat itu. Yang kalau kita lihat realita manusia dari dulu sekarang sampai selamanya tampaknya selalu ada ya, yang jahat selalu ada dari dulu sampai sekarang, yang berbagai macam dulu misalnya pergumulan tentang keluarga sekarang juga ada begitu ya, sehingga apa yang dituliskan oleh Raja Salomo dalam Amsal ini selalu masih relevan dengan kita. Nah, pada pembacaan hari ini kita diteguhkan oleh Raja Salomo lewat hikmat yang ia dapat dari Tuhan, bahwa ternyata ada realita manusia yang memang senang membagi atau menyebar, pakai kata kunci yang disampaikan dalam Alkitab kita, harta, tetapi ia bertambah kaya, yang artinya ia mau berbagi, ia mau peduli begitu ya, ia tidak menyimpan hartanya begitu ya, tapi ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Yang dalam hal ini
kalau kita perhatikan, khususnya mungkin ibu-ibu ya, walaupun tidak selalu ibu-ibu, bapak-bapak juga mungkin gitu ya, yang biasanya bisa memperhatikan ketika memang kondisi keuangan, buatlah konteks dalam keluarga-keluarga begitu ya, yang ketika kita mau berbagi kepada sesama kok rasanya selalu, berkat itu cukup begitu ya, tetapi ketika kita memang menghemat luar biasa seperti apa kata Raja Salomo ini, kadang rasanya kok kurang terus gitu ya. Karena barangkali dengan kita konsep menghemat ini bisa jadi kita tidak lagi, peduli dan mau menolong sesama, yang akhirnya jatuhnya jadi berkekurangan terus gitu ya. Saya membayangkannya demikian jemaat terkasih. Sehingga Raja Salomo seperti menunjukkan, ini loh kalau kita mau berbagi, kita akan bertambah kaya dalam arti, tidak selalu harafiah dengan ukuran materi ya, tetapi kita bertambah kaya dengan akhirnya banyak orang juga yang akhirnya mensupport kita, mungkin ada yang juga mendoakan dan sebagainya, kita sukacita, kayanya itu di sana gitu ya, jemaat terkasih. Lalu di ayat 25 sampai 28 masih hal-hal yang sama yang diteguhkan oleh Salomo. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuk orang, tapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa yang mengejar kebaikan, dikenan orang. Siapa mengejar kejahatan, ditimpa kejahatan. Siapa yang mempercayakan diri kepada kekayaan, akan jatuh. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Jadi, lagi dan lagi saat ini kita diteguhkan, jemaat yang terkasih, bahwa ketika kita punya berkat dalam bentuk materi atau apapun yang ada pada diri kita, kita diajak untuk senantiasa mempercayakan diri kita tetap kepada Tuhan. Kalaupun kita punya berkat-berkat, bonus-bonus yang Tuhan berikan, itu sebagai alat yang Tuhan berikan agar kita semakin menjadi berkat buat sesama. Tetapi kita tidak mengandalkan itu, karena orang benar, seperti konteks Amsal ini, selalu adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia akan bertumbuh seperti daun muda yang itu akan menjadi sesuatu yang menjadi berkat buat sesama begitu ya. Jadi Bapak Ibu terkasih, saat ini kita kembali diteguhkan untuk melihat realita berkat kekayaan apapun yang ada pada kita dengan kacamata peduli dan berbagi. Yang saat ini sebagai topik doa kita dalam rangka PD Selasa ini, kita bisa mendoakan agar setiap kita dengan segala berkat yang ada pada kita mampu punya kepekaan untuk peduli dan berbagi. Dan juga barangkali ketika kita mengingat ada mungkin konteks keluarga atau konteks orang yang kita kenal, yang kita tahu dia punya berkat tetapi dia masih menahan dan menganggap itu yang dia andalkan, kita boleh juga mendoakan karena kita tahu ada realita orang demikian begitu ya. Jadi Raja Salomo lihat ada orang yang seperti itu pada konteks saat itu, dan sekarang pun menurut saya tetap ada orang-orang yang demikian, yang dia merasa dengan kekayaannya itu dia sudah aman begitu ya, padahal bukan kekayaan itu yang membuat dia aman, tetapi Tuhan sang sumber kekuatan dan perlindungan kita. Untuk itu, mari jemaat yang terkasih, kita mendoakan satu dengan yang lainnya, dan orang-orang yang mungkin kita ingat untuk mereka pun terus mengandalkan Tuhan dan memakai berkat kekayaan ataupun apa yang ada pada diri kita untuk terus mengasah diri, peduli dan berbagi kepada sesama. Tuhan Yesus menolong kita. Saat ini kita akan memujikan satu lagu yang akan mengajak kita bersikap mungkin dalam doa pribadi, lagu yang tidak asing lagi yaitu Jika Jiwaku Berdoa.